I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Deo Mandari. Di sebelah kiri saya ada teman saya, Opia Resta. Di sebelah kanan saya ada Edi Kuswanto. Dan selanjutnya ada Gita Mandari dan yang terakhir ada Desi Sapitri. Baik, di sini kami membawakan materi mengenai urgensi dan esensi sistem etika Pancasila. Ada 5 materi ya teman-teman. Materi yang pertama itu akan dijelaskan oleh teman saya Gita Mandari, yang kedua Opi Aresta, dan yang ketiga Edi Kuswanto, dan yang keempat Desi Sapitri, dan yang terakhir mengenai aliran-aliran besar etika itu akan dijelaskan oleh saya sendiri, Dewa Mandari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Landari dengan NIM 22014155. Di sini kami akan menjelaskan tentang urgensi dan esensi sistem etika Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika. Etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban, moral atau akhlak. Etika tidak memberikan ajaran, melainkan memeriksa kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pandangan-pandangan moral secara kritis. Etika atau moral adalah aturan mengenai sikap perilaku dan tindakan manusia yang hidup bermasyarakat. Nah, mungkin di sini teman-teman sudah mengetahui tentang etika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang etika dan contoh etika dalam kehidupan sehari-hari. Di sini yang pertama adalah menunjukkan sikap hormat kepada orang lain. Contohnya, kita harus menghormati orang lebih tua maupun orang-orang lain. Yang kedua, tidak memandang rendah orang lain. Yang ketiga, berperilaku sopan kepada orang lain. Yang keempat, menghargai perbedaan pendapat. Di sini contohnya, ketika kita sedang berdiskusi kepada teman, kita memiliki pendapat yang berbeda. Di sini kita harus menghargai pendapat teman kita tersebut. Nah, yang contoh yang kelima adalah membantu orang lain yang membutuhkan. Karena kita di sini hidup berdampingan dan harus saling tolong-menolong. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opia Restia dengan NIM 2201411278. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang konsep dan urgensi sebagai sistem etika. Baiklah, konsep dari sistem etika itu Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life. Bangsa Indonesia juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntutan atau panduan kepada setiap warga negara. Warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksud untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsep dan urgensi sebagai sistem etika yaitu ada 5. Yang pertama, suatu kualitas atau tindakan yang berharga kebaikan, makna, atau karakter. Yang kedua, suatu kualitas atau tindakan sebagian membentuk identitas seseorang sebagai pembentukan diri. Yang ketiga, suatu kriteria fundamental bagi seseorang di antara berbagai kemungkinan tindakan. Yang keempat, suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku. Yang kelima, suatu objek nilai hubungan yang tepat dengan identitas kepribadian seseorang. Oke, baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Kuswanto, NIM
2201411286. Dan saya di sini akan menjelaskan materi tentang urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Menurut Abdurrahman Saleh dan Wahid Abdul Wahab, urgensi yaitu kata dasar dari urgen yang mendapat akhiran, yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama atau unsur yang penting. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia. Kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama. Ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin. Kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Sabitri Wulandari dengan nomor NIM 2201411274. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang esensi Pancasila sebagai sistem etika. Esensi Pancasila sebagai sistem etika adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila terbukti dapat mengayomi banyak masyarakat. Esensi Pancasila sebagai sistem etika terdapat pada yang pertama, hakikat sila ketuhanan. Terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip moral, artinya setiap perilaku warga negara harus sama dengan norma agama. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humas, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah pribadinya di atas kepentingan kelompok. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah atau mufakat. Yang kelima, hakikat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada jiwa kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belakang. Baik, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dari kelompok 6 dengan nomor NIM 2201411263. Materi kami mengenai urgensi dan esensi sistem etika Pancasila. Nah, tadi kan sudah banyak dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai materi tersebut. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai aliran-aliran besar etika. Aliran-aliran besar etika ini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu ada etika deontologi, yang kedua etika teleologi, dan yang ketiga ada etika keutamaan. Yang pertama, etika deontologi ini memandang bahwa tindakan baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan ini sesuai atau tidak dengan kewajiban. Contohnya di kampus kita sendiri di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, bagi perempuan diwajibkan untuk memakai rok, tidak diperbolehkan memakai baju yang ketat. Yang kedua ada etika teologi. Pandangan etika teologi ini berkebalikan dengan etika deontologi, yaitu bahwa baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Contohnya, ada seorang anak yang mencuri untuk membeli obat ibunya yang sedang sakit. Nah, untuk moral dari perbuatan anak ini cukup dibilang baik, tetapi dalam tindakan hukum ini sudah sangat melanggar, seperti itu. Yang ketiga ada etika keutamaan. Etika ini tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan. Contohnya, ada
seorang anak muda yang sedang mengobrol dengan seorang yang lebih tua dengan tata krama yang baik. Tidak seperti beliau mengobrol dengan teman-temannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.